Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 9 Desember 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Hujan dan angin, satu pohon beringin tumbang timpa barak remaja RST Ambon. Sebuah pohon beringin tumbang menimpa barak remaja Rumkit TK2 Dr. J. Alatumetet Ambon Jalan Dr. Apitulei, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon pada Sabtu 9 Desember 2023. Pohon beringin berukuran besar tersebut roboh sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Timur, mengenai bagian kanan sisi barak dan garasi mobil. Salah satu saksi mata, Rahmat, mengatakan pohon tumbang saat angin kencang diikuti hujan. Dari kejadian ini, lanjutnya satu korban sementara dilarikan ke rumah sakit. Korban saat kejadian berada di kamarnya yang terkena pohon tumbang. Data dihimpun sementara akibat kejadian naas ini satu anggota sementara dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, sisi kanan barak, 3 mobil dan 1 motor terkena runtuhan pohon. Sejumlah anggota TNI bahu-membahu mengevakuasi bangkai pohon dengan peralatan seadanya. Hingga 2 jam lebih dari waktu kejadian tak ada pemadam kebakaran yang hadir, hanya terlihat BPBD. Berdasarkan informasi, alat pemadam kebakaran rusak sehingga tak bisa datang untuk mengevakuasi bangkai. Sementara BPBD hanya memiliki 1 alat. Ini kamar. Angin selesai, roboh, lalu hujan kuat. Itu saja. Angin kuat. Angin sebelumnya kuat, tapi angin berhenti, dia roboh. Ada korban. Ada satu yang di kamar, Pak Andre. Cara siapa boleh di sini dong. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa Sekda. Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah Maluku Sadali. Hal itu disampaikan mengingat hingga kini belum ada kejelasan serta keterbukaan terkait dugaan korupsi anggaran COVID-19 dan anggaran reboisasi pada Dinas Kehutanan. Padahal sebelumnya sejumlah saksi telah diperiksa. Koordinator Aliansi Rizky Gunawan meminta agar seluruh pihak tidak mendiskriminasi aksi-aksi yang mereka lakukan untuk meminta kasus tersebut diusut tuntas. Lanjutnya, serangkaian aksi orasi dan demonstrasi akan kembali dilakukan di Kejaksaan Tinggi Maluku. Ia menegaskan pihaknya menolak segala bentuk intervensi serta akan terus mengawal kasus tersebut hingga adanya titik terang. Tiga, mendesak kepastian Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memanggil Sekda Provinsi Maluku untuk dimintai keterangan yang sebelumnya dari sekitar 30 orang saksi, diantaranya kepala dinas dan kabak di ruang lingkup kepada Pemprov Maluku yang sudah dimintai keterangan. Empat, selesai daripada aksi kami nanti, kami dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi akan melakukan audiens dengan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dugaan penyalahgunaan yang tergabung dari beberapa lembaga memberikan sikap pernyataan sikap.
Poin pertama, kami dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi yang tergabung dari beberapa lembaga meminta kepada semua pihak untuk tidak mendiskriminasi gerakan terkait kasus dugaan penyalahgunaan anggaran COVID-19 dan reboisasi yang diduga mengaitkan nama Sekda Maluku. Selama belum ada keterbukaan serta kejelasan dari Kejaksaan Tinggi Maluku terkait benar atau tidaknya kasus dugaan tersebut. Poin kedua, dan kami menegaskan bahwa kami akan hadir di hari Senin tanggal 11 Desember 2023 di Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menyampaikan Tribuners, ini ternyata alasan pemadaman lampu di Kota Ambon akhir-akhir ini. PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara mengungkapkan alasan pemadaman bergilir yang terjadi di Pulau Ambon akhir-akhir ini. Manajer Unit Pelaksana Pembangkit PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku Utara, Andre Sasmita, mengatakan saat ini PLN tengah melakukan program pemeliharaan mesin-mesin pembangkit menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Hal inilah yang menyebabkan adanya pemadaman bergilir. Yang menjelaskan unit pembangkit yang ada di Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sudah memasuki jadwal pemeliharaan sekaligus pengoperasian kapal pembangkit listrik BMPP Nusantara 1 yang berlabuh di perairan pantai negeri Wai untuk melayani kebutuhan listrik warga. Pemeliharaan juga lebih dipercepat lanjutnya agar bisa mendukung masyarakat saat perayaan Natal dan Tahun Baru, mengingat kebutuhan listrik cukup meningkat saat perayaan. Andre menegaskan PLN terus berupaya menyiapkan pengoperasian masing-masing pembangkit listrik yang ada secara optimal, khususnya menjelang Hari Raya. Bukan saja tanggal 25, mulai tanggal 1 kampung itu semua binatang. Jadi kebutuhannya sangat banyak. Dari semuanya itu, maka hari ini kami minta saudara pemadaman itu kan dari bulan Januari sampai Februari. Itu akan menjadi pemadaman. Diambil, mereka menjaga kebutuhan yang terpenuhi dan dia juga bulog. Dari semuanya itu, maka hari ini kami minta saudara pemadaman itu kan dari bulan Januari sampai Februari. Itu akan menjadi pemadaman. Tapi faktanya sekarang kan masyarakat PLN. Namun ada hal yang perlu saya sampaikan sebelum saudara memberikan penjelasan tambahan. Baik, terima kasih Pak Luki, teman-teman sekalian, anggota maupun pimpinan yang sudah memberikan. Ruang terbuka publik Waini itu dipenuhi sampah plastik. Pengunjung tak sadar kebersihan. Kawasan ruang terbuka publik atau RTP Pantai Waini itu, Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon tampak kotor. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur di lokasi terlihat banyak sampah plastik berserakan pada Jumat 8 Desember 2023 kemarin. Sampah-sampah tersebut merupakan sisa bungkus makanan dan minuman yang dibawa pengunjung, seperti bekas bungkusan rokok, air mineral, dan plastik-plastik bungkusan jajanan. Padahal terdapat belasan tempat sampah yang sudah tersedia di sekitar lokasi. Dilihat dari bentuknya yang usang, sampah-sampah tersebut sepertinya sudah lama tak dibersihkan. Salah seorang pengunjung, Anes, mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. Menurutnya kurang kesadaran dari pihak pengunjung yang menyebabkan banyak sampah berserakan. Sehingga dia berharap ada perhatian dan kerjasama baik oleh pemerintah Kota Ambon dan warga sekitar untuk memelihara kebersihan dan keasrian kawasan pesisir pantai itu.
Tribuners, kita beralih ke berita dari Kabupaten Maluku Tenggara. KPU Malra baru menerima 3 jenis surat suara. Ketua KPU Malra mengatakan surat suara Presiden dan DPD RI belum masuk. Setelah 3 hari logistik pemilihan umum tahun 2024 tertahan di Pelabuhan Yosudarso, Kota Tual, akhirnya Jumat 8 Desember 2023 kemarin, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Maluku Tenggara menerima logistik surat suara pemilu 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara, Basuki Rahmat Owat, mengatakan saat ini logistik pemilihan umum tahun 2024 sudah berada di gudang logistik KPU Malra. KPU menerima dari PT Temi Prina Media Grafika Gresik sebagai penyedia, didukung PT Pos sebagai distributor. Ia menjelaskan untuk surat suara DPD RI dan Presiden dan Wakil Presiden hingga saat ini belum diterima dan belum ada konfirmasi dari aplikasi Sistem Informasi Logistik atau SILOG. Lanjutnya, jadi yang terkonfirmasi baru surat suara DPR RI, Provinsi, Kabupaten untuk daerah pemilihan Malra 1, 2, dan 3. Untuk surat suara DPRD Provinsi sebanyak 186 koli, dengan total surat suara sebanyak 92.596 surat. Surat suara dari DPRD Kabupaten Kota untuk Dapil Malra 1 sebanyak 29 koli dengan jumlah surat suara terbanyak sebanyak 29.001 suara. Kemudian 2 koli masing-masing isinya 500 surat suara untuk surat suara PSU Dapil Malra 1. Sementara untuk Malra 2 diterima sebanyak 80 koli dengan jumlah 39.891 surat suara, juga 1.000 surat suara PSU Dapil Malra 2. Sedangkan untuk Dapil Malra 3 diterima sebanyak 48 koli dengan jumlah surat suara 23.704 dan surat suara PSU Dapil Malra 3 sebanyak 1.000 surat suara. Selain Ketua KPU Malra, penerimaan logistik pemilu juga didampingi Komisioner Bawaslu Maluku dan Ketua Bawaslu Malra bersama jajaran. Distribusi surat suara pemilu 2024 di Kota Tual dikawal ketat aparat. Aparat kepolisian Resor Polres Kota Tual mengamankan dan mengawasi kedatangan serta pembukaan segel logistik pemilu 2024 ke gudang Komisi Pemilihan Umum KPU Tual. Distribusi surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Tual yang baru masuk itu juga dilakukan hingga ke gudang penyimpanan logistik pemilu milik KPU Kota Tual. Kapolres Tual AKBP Prayuda Widiatmoko mengatakan surat suara pemilu yang masuk telah didistribusikan ke gudang KPU Kota Tual. Kata dia, proses distribusi diamankan dan dikawal lengkap personel Polres Tual. Ia menyebutkan sebanyak 50 personel melakukan pengamanan dan dipimpin oleh Kabak Ops Polres Tual. Pengamanan berjalan lancar dan aman. Hal tersebut guna memastikan logistik pemilu sampai dengan aman ke gudang logistik KPU Tual.
Tribunas adat cuci negeri soya jadi warisan tak benda Indonesia. Begini ritualnya. Cuci negeri soya merupakan tradisi adat yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya di negeri soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Merupakan acara adat yang paling ditunggu anak negeri termasuk pecinta wisata budaya. Pelaksanaannya puncak cuci negeri selalu pada hari Jumat, minggu kedua bulan Desember, dan prosesinya berlangsung sejak hari Rabu. Sebelum ke prosesi itu, tepat pada tanggal 1 Desember, tetua adat melangsungkan rapat saniri besar atau rapat adat yang dipimpin oleh Raja Negeri Soya. Selain membahas pelaksanaan tradisi, dalam kesempatan itu juga akan dibahas persoalan lain yang tengah dihadapi seperti bencana. Setelah berbagai hal disepakati, perangkat adat hingga warga membuat berbagai persiapan. Tepat di hari Rabu minggu kedua bulan Desember, cuci negeri atau pica negeri dimulai dari sekolah dan seputaran gereja. Dan hari kedua yaitu hari Kamis di tempat putar sampai ke Baileo Samasuru dan sekitarnya. Seluruh warga akan bergotong royong membersihkan negeri. Tanpa terkecuali seorang perempuan yang baru saja nikah dengan seorang pemuda negeri Soya juga wajib ikut ritual sebagai bentuk ketaatan. Biasanya mereka disebut mata ina baru atau ibu yang baru. Pada Kamis malam, para pemuda yang sudah ditabiskan sebagai anggota sidik gereja dari Soapera yang bermarga Rehata, Hua, Pesulima, dan Tampelehitu akan naik ke Gunung Sirimau untuk matawana atau begadang di Tuniso. Di sana orang-orang tua akan menceritakan sejarah, pengalaman-pengalaman, menaikkan permohonan, meminta berkat, kemakmuran, dan keturunan, serta menjauhkan negeri dari penyakit. Saat fajar menyingsing akan dilakukan pembersihan di puncak gunung. Semua orang akan berpuasa tanpa makan dan minum. Kemudian pada pukul 15 mereka akan turun dari gunung disambut di Soa Erang oleh kepala Soa dan upu-upu mata ina pada tempat di mana semua marga pendatang itu berada. Tepatnya di Teung Ruli Mena atau batu peringatan marga yang memimpin di Soa tersebut. Mereka akan dijamu makan sirip pinang dan tabaku oleh upu-upu mata ina. Semua rombongan menuju ke Baileo Samasuru untuk berkumpul. Sesampainya di depan Baileo Samasuru, rombongan disambut oleh upu-upu mata ina. Dari Baileo, rombongan akan menjemput Raja Negeri atau Pulatu Jisayehu dipimpin oleh kepala soa adat untuk kembali ke Baileo Samasuru. Dari rumah raja, rombongan kembali ke Baileo Samasuru dan disambut oleh upu-upu mata ina. Raja dan para tamu undangan duduk pada tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya rentetan acara adat yang akan dilaksanakan yaitu pembersihan Baileo Samasuru oleh upu-upu mata ina, wejangan atau sambutan Upulatu Jisayehu, kapatan dari kepala Soa Erang, doa oleh Guru Latu Jisayehu atau pendeta, kapata oleh kepala Soa adat, kemudian istirahat dengan dijamu dengan pinang tabaku dan anggur. Kemudian rombongan dibagi menjadi dua, Soa Erang ke Wai Unuwei dan Soa Pera Wai Werhalau. Di hari itu mereka mencuci tangan, kaki, dan wajah sebagai lambang pembersihan diri sebelum kembali dan menyatu dalam kain gandong. Kain gandong adalah sebuah kain putih yang kedua ujungnya dipegang oleh dua ibu tertua dari Soapera dengan membentuk huruf U, sembari menantikan rombongan yang naik dari Wai Werhalau. Setelah rombongan ini masuk ke dalam kain gandong diputar sebanyak 3 kali, mengelilingi rombongan di mana dalam kain gandong akan ada membalas pantun atau suhat, dan dalam suhat disebutkan nama-nama Teung sambil melanjutkan perjalanan menuju Soa Erang untuk menjemput rombongan. Di Soa Erang, rombongan dari Teung Tuniso dielulukan oleh rombongan Soa Erang yang kemudian menyatukan diri dalam kain gandong. Di tempat itu pula kain gandong diputar-putar sebanyak 3 kali mengelilingi rombongan yang telah bersatu. Selanjutnya kedua rombongan yang telah bersatu dalam kain gandong tersebut sambil bersuhat menuju kembali ke rumah raja atau Upulatu Jisayehu.
Setelah itu diadakan pesta sampai pagi agar orang-orang tidak lagi pulang ke rumah dan akan melanjutkan dengan adat cuci air pada hari Sabtu. Maksud dari penyelenggaraan dan perayaan upacara adat tiap tahun di negeri Soya oleh penduduk maupun semua orang yang merasa hubungan keluarganya dengan negeri Soya bukan semata-mata didasarkan oleh sifatnya yang tradisional. Tetapi lebih dari itu dimaksudkan untuk memelihara dan menghidupkan secara terus-menerus kepada generasi sekarang maupun yang akan datang. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 9 Desember 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi